Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Plasari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang manajemen kelas. Manajemen kelas. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara individual, kelompok, ataupun melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian, apa itu kelas? Kelas dapat diartikan sebagai sekelompok murid yang menghadapi pelajaran ataupun kuliah tertentu di perguruan tinggi, sekolah, maupun lembaga pendidikan yang mendapat pengajaran dari seorang guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk menciptakan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pengertian pendekatan manajemen kelas yaitu cara pandang seseorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Cara pandang tersebut kemudian menjadi semacam pedoman bagi seorang guru dalam mengelola kelas tersebut. Tujuan pendekatan manajemen kelas yaitu menyediakan berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, memberikan suasana disiplin, dan terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan pada siswa. Adapun fungsi pendekatan manajemen kelas yaitu untuk membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi kelas, dan dapat membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok. Jenis-jenis dalam pendekatan manajemen kelas. 1. Pendekatan kekuasaan atau pendekatan otoriter. Pendekatan ini memandang pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. 2. Pendekatan permisif, yaitu suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan apa saja yang mereka kehendaki dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini memandang kebebasan tersebut dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri anak didik. 3. Pendekatan behavior modification, yaitu sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru di sini adalah untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 4. Pendekatan sosio-emosional climate, yaitu sebagai suatu proses untuk menciptakan suasana sosio-emosional yang positif dalam kelas. Pendekatan ini berasumsi bahwa belajar dapat dimaksimalkan apabila berlangsung dalam suasana positif yang berupa pemantapan hubungan-hubungan sehat antara guru dan siswa maupun sesama siswa. 5. Pendekatan group process and eclectic approach.
Pendekatan grup proses adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptanya suasana kelas yang bergairah. Pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Selanjutnya, elective approach, yaitu pengelolaan kelas yang menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan sesuatu kondisi proses belajar mengajar dengan berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. 6. Pendekatan kompetensi, yaitu sebagai suatu perencanaan dan pelaksanaan untuk mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran yang baik. 7. Pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 8. Pendekatan lingkungan, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Kegiatan pembelajaran ini akan menarik perhatian peserta didik jika apa yang dipelajari diangkat dari lingkungan, sehingga apa yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi lingkungannya. 9. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yaitu sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.